Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para pengurus dan para jamaah Masjid Babu Salam sekalian, serta para pemuka masyarakat setempat yang kami hormati. Saat ini Anda sedang menyimak saluran kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran Radio Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Para pemirsa dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Priyo Handoko SSY MAG Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, kini Ustadz telah membersamai kita. Kajian pada hari ini mengangkat tema yang berjudul Teladan Para Ulama dalam Menuntut Ilmu Agama, yang disiarkan langsung on air dari Masjid Babu Salam, Jalan Angkatan 66, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kepuning, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab pada akhir program. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di nomor hotline WhatsApp 106,7 FM 0811787167. Kami ulangi. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya di nomor hotline WhatsApp 106,7 FM 0811787167. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin lainnya. Kepada Ustadz Priyo Handoko SSY MAG Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Mas'hura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita selalu dan senantiasa memuja dan memujinya disebabkan oleh karena sebab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki segala-galanya, yang telah memberikan banyak rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali di halaqatul dzikri, majelis ilmu, di pertemuan yang keberapa, Mas? Hah? Ya, tematiknya berarti berapa? 5. Kira-kira pertemuan kelima ya. Kalau yang tafsirnya sudah pertemuan 8 ya. Alhamdulillah. Oleh karena sebab itulah kita memohon kepada Allah SWT kekuatan dan taufiknya, sehingga kita bisa terus bersemangat, teguh dan tegar berada di atas sunnah Nabi SAW, senantiasa mempelajari agama Allah SWT, sampai Allah SWT mengutus kepada kita semua malaikat mautnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita semua untuk mempelajari agama beliau, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan kita semua bisa berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Azza wa Jalla, di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di minggu pertama ini ya, minggu pertama bulan Agustus ya. Minggu pertama di bulan Agustus, karena kita patokannya Masehi ya, yaitu tematik ya, di tanggal 15 Muharram ya, 15 Muharram. Insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema yang pada dasarnya, pada intinya, walaupun judul umumnya adalah tematik, tapi saya fokus kepada judul tematik tersebut dan membahas tentang kemuliaan ilmu, pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya belajar hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, keutamaan-keutamaan majelis zikir, majelis ilmu, dan seterusnya. Sehingga dari pembahasan-pembahasan ini kaitannya dengan keutamaan, kemuliaan ilmu agama, kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, motivasi kita semua, menyemangati kita semua untuk terus memaksimalkan usaha demi usaha untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan lagi untuk sampai kepada surga Allah
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya kecuali kita berusaha semaksimal mungkin memperdalam dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang mulia ini. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kalau tematik di bulan yang lalu itu kita bahas ayo apa? Hah? Kalau antum yang jawab ajar ya, panitia. Apa? Tentang apa tematiknya? Ayo lupa. Apa? Gimana Pak? Hah? Muharram? Bukan. Surat Mudaththir. Surat Mudaththir kan? Iya, Walid bin Mughirah. Itu, Walid bin Mughirah. Tema pekan lalu ya ataupun bulan yang lalu tentang apa? Motivasi kita mempelajari Al-Qur'an ini. Dan kehinaan orang yang menghina Al-Qur'an, menjauhi Al-Qur'an, mencerca Al-Qur'an. Itu contohnya yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Mudaththir itu ayat 12 ya, atau 11 itu sampai 31. Jelas sekali tegas Allah SWT menjelaskan tentang keadaan kondisi Walid bin Mughirah yang akhirnya dia dicampakkan di dalam neraka Saqar, ya, neraka Saqar. Yang pada intinya faedahnya adalah tematik yang sudah kita bahas sebulan yang lalu itu intisarinya adalah ya bersemangat untuk mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan seterusnya, karena itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa mengerti tentang kehidupan di dunia saat ini, kelak pula di kehidupan abadi, kehidupan akhirat setelah kematian kita. Semuanya itu bermuara di dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi SAW. Jikalau kita tidak memperbanyak mengkaji Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita menjalani kehidupan ini seperti orang yang buta, ya, seperti orang yang buta yang tidak bisa melihat seperti apa sih sebenarnya seseorang itu, manusia anak Adam itu bersikap tatkala menjalani kehidupannya di dunia saat ini, kelak juga pas jadi ke akhirat di alam barzahnya setelah kematiannya. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan tematik, yaitu memotivasi kita untuk terus bersemangat dalam mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang hadis ini lumayan agak panjang tentang kemuliaan majelis ilmu. Tentang kemuliaan majelis ilmu, majelis dzikir. Majelis dzikir itu bukan hanya maksudnya di tempat-tempat orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, bukan itu saja. Bukan itu saja, tetapi majelis dzikir itu juga termasuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di masjid doang, tidak harus di masjid saja. Di selain masjid juga Allah berikan kemuliaan ketika pada dasarnya di tempat-tempat tersebut dipelajari Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu mana gak kelihatan Pak siapa? Ya Pak Sipul mana? Oh Safar, nggak rame kalau nggak ada Pak Sifrul. Tidak masalah. Hadisnya saya bacakan secara langsung ya, dan saya terjemahkan insyaallah ta'ala, dan akan saya jelaskan sekelumit tentang makna hadis ini. Intinya tentang apa? Kemuliaan orang yang duduk di sini. Ya, apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Yang tidak banyak ya. Sebelum saya bacakan hadis ini, tidak banyak anak Adam manusia, orang-orang baik kaum muslimin ataupun non-muslimin yang memilih jalan apa yang kita jalani saat ini, yang memilih apa? Menjadi orang-orang yang mewarisi agama Allah dan Rasulnya SAW.
nggak banyak, bahkan lebih mengedepankan, mementingkan kehidupan dunianya, ya sibuk dengan dunia, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak tabungan, ya, dan seterusnya untuk meraih kekayaan perbendaharaan di dunia. Sehingga ya lihat saja, ya banyak ruang yang kosong daripada ruang yang nggak kosong, ya. Lihat saja, dihitung, ya. Ini miris sebenarnya, ya, miris banget. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, alhamdulillah kita yang di Masjid Babu Salam ini, Allah gerakkan hati kita, kaki kita yang terlihatnya mungkin berat menjadi ringan. Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, yang mungkin, ya, secara logika tidak seperti mereka yang menghabiskan waktunya, masanya untuk mencari perbendaharaan dunia. Langsung terasa istilahnya, ya, langsung terasa masuk ke rekening istilahnya gitu. Kalau kita kan ya pahala enggak. Memang sebenarnya ketika seorang melakukan amalan soleh itu sebenarnya dia akan merasakan nikmat yang luar biasa, tetapi tidak semua, ya, tidak semua. Tapi kalau masalah dunia, semua orang pasti akan langsung merasakan perbedaan nikmat ketika mendapatkan nikmat agama atau nikmat akhirat. Nah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa karena tidak banyak orang, bahkan mayoritas yang tidak memilih jalan menjadi penuntut ilmu agama. Sehingga lihat saja, ya, di tempat-tempat umum, misalkan di tempat-tempat hiburan lebih banyak daripada masjid-masjid, ya, seperti ini contohnya di Babu Salam. Di kafe-kafe orang-orang anak-anak muda nongkrong dan seterusnya, ngobrolnya sesuatu yang nggak bermanfaat, mungkin ngobrol tentang motor, tentang mobil, ngobrol tentang musik lah, itulah dan ini, sesuatu yang waktu yang hilang sia-sia yang Allah akan pertanyakan itu semua pada hari kiamat. Kalau kita insya Allah Ta'ala ketika kita mati kelak, ketika kita menghadapi persidangan yang agung pada hari kiamat, kita akan menjawab, ya Allah, habis waktuku untuk mengkaji agamamu. Masya Allah, enak banget jawaban kayak gitu. Habis waktuku untuk tenagaku, pikiranku, uangku, bahkan untuk mendekatkan diri ini kepadamu, untuk mengkaji agamamu. Alangkah nikmatnya ketika seorang hamba berkata hal yang demikian ketika dihadapkan, dirinya dengan zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan hadis ini betul-betul terlihat nyata, pasti semua orang akan memilih jalan kita saat ini. Pasti semuanya terlihat nyata. Silakan disimak. Maksud terlihat nyata itu seperti apa? Lihat, simaklah hadis yang akan saya baca dan saya akan jelaskan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam 3 redaksi yang berbeda-beda. Hadis riwayat Imam Muslim, jadi hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis ini, dan Imam Ahmad memiliki 3 redaksi yang maknanya sebenarnya sama, cuman kosakatanya berbeda sebagiannya, tapi intinya sama. Ya, teks hadis yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini adalah betul-betul riwayat dari Imam Muslim, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang ulama hadis yang paling terdepan mengumpulkan hadis Rasulullah SAW setelah Imam Al-Bukhari. Bahkan ketika Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan periwayatannya, tidak diragukan lagi, ya, apa yang mereka riwayatkan betul-betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kita bacakan pada kesempatan kali ini riwayat Imam Muslim. Silakan disimak bukan hanya dengan pendengaran, dengan telinga doang, enggak, tetapi betul-betul dengan hati, dengan pikiran yang penuh ketawaduan, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, ya. Singkat cerita, Abu Hurairah ini sahabat yang termiskin, ya, termiskin. Dunianya itu hanya perut. Nah, paham maksudnya perut di sini? Kalau lapar kerja, nggak lapar nggak kerja. Itu dalam riwayat Imam Ahmad, cerita lengkap tentang perjalanan menuntut ilmunya Abu Hurairah di tahun ke-8 Hijriah. Jadi beliau itu kan dari Yaman, ya, suku Ad-Dausi Al-Yamani.
Bukan asli Mekah atau Madinah, enggak, aslinya Yaman. Hijrah ke Madinah kepengen ketemu Nabi SAW. Bukan hanya katanya para sahabat, dia juga kepengen status menjadi seorang sahabat gitu ya. Akhirnya hijrahlah dari Ad-Daus, suku Daus yaitu yang ada di Yaman menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kebanyakan bahkan mayoritas ketika kedatangan para sahabat yang bukan asli Mekah atau Madinah itu pasti miskin di Madinah. Karena dia tidak betul-betul fokus mempelajari agama langsung bersama Rasulullah SAW. Semua hartanya ditinggal, semua perbekalan habis dan seterusnya. Sampai di Madinah itu kebanyakannya bawa badan-badan doang atau pakaian 1, 2, 3 helai doang. Sehingga mereka itu dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat-sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Tidak ada rumah. Ngontrak tidak baca, ya sudah tinggal di emperan bahasa kita ya, pelataran ya, serambi masjid, teras, tidur di situ, ya pokoknya aktivitasnya di situlah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkenal adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, terbanyak sampai 5.800 sekian hadis Rasulullah SAW yang beliau kumpulkan dari tahun 8 Hijriah sampai meninggalnya Nabi SAW 11 Hijriah. Kira-kira tuh 3 tahunan lah, 3 tahunan. Kenapa kok Abu Bakar kalah, Aisyah kalah, Umar, Utsman, Ali kalah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, padahal mereka paling dekat daripada Abu Hurairah? Karena mereka semua kebanyakannya meninggalnya itu cepat, maksudnya di umur-umur masih muda. Kalau Abu Hurairah itu hidupnya bisa jadi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu tersebar ke semua para sahabat dan tabi'in dan tabi'in, dan beliau hidup panjang setelahnya. 100 tahun sekian Hijriah atau kira-kira seperti itu. Panjang hidupnya sehingga beliau banyak ketemu murid-muridnya sehingga murid-muridnya meriwayatkan banyak hadis dari beliau. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, singkatnya cerita seperti itu. Intinya Abu Hurairah itu habis waktunya untuk menemani Rasulullah SAW dimanapun Rasulullah SAW berada, di situ ada Abu Hurairah karena beliau tidak sibuk untuk mencari dunia, tidak sibuk di pasar, tidak sibuk di lahan atau di kebun, terus bersama Rasulullah SAW. Jikalau beliau lapar, beliau pamit untuk kerja istilahnya, hanya sekedar menghilangkan rasa lapar doang. Setelah hilang rasa lapar beliau, balik lagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar beliau termiskin. Habis waktunya untuk Nabi atau belajar menuntut ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi berkah dan maha tinggi, kata Rasulullah SAW. Memiliki sekelompok malaikat yang Allah khususkan, Allah ciptakan secara khusus, itu loh maksudnya. Sesungguhnya Allah SWT itu tabaraka wa ta'ala, yang maha suci, yang maha memberikan keberkahan dan maha tinggi, memiliki malaikatan sayyaratan fudulan, memiliki malaikat khusus. Maksudnya Allah ciptakan malaikat ini secara khusus yang job desk-nya istilahnya, pekerjaannya ya adalah untuk berkeliling-keliling dunia. Fudulan, dan mereka ini malaikat yang termulia. Termasuk malaikat-malaikat yang termulia. Sayyaratan fudulan. Nabi SAW menyebutkan kalimat sayyarah. Sayyarah kalau di zaman ini artinya mobil. Nah, mobil itu ya muter-muter, maksudnya digunakan untuk berkeliling istilahnya, berpindah tempat dari tempat satu dengan tempat yang lainnya. Nah, kalimat sayyarahnya dikenal di zaman dahulu karena dulu nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, itu disematkan kepada orang-orang yang suka-suka
berkeliling-keliling ya. Jalan-jalan itu sayyarah artinya. Zaman dulu ya. Nah, contohnya Nabi sendiri yang bilang sayyaratan. Dalam riwayat Imam Ahmad sayyahin. Sayyahin artinya adalah berkeliling-keliling, jalan-jalan ya, berkeliling-keliling, berjalan-jalan. Tapi berkeliling-kelilingnya para malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk berkeliling-keliling berjalan-jalan ini bukan tanpa ada tujuan, ada tujuan. Ada tujuan. Macam-macam job pekerjaan tugas-tugas para malaikat kan banyak banget ya. Salah satunya ini. Keliling-keliling, tugas mereka keliling-keliling. Menelusuri seluruh penjuru dunia. Fudulan, mereka ini malaikat yang mulia. Yattabi'una majalisa dzikri. Kenapa mereka keliling-keliling muter-muter ke seluruh penjuru dunia? Karena mencari-cari majelis dzikir. Majelis ilmu dalam riwayat Imam Ahmad. Majelis di mana majelis tersebut, majelis itu secara bahasa artinya tempat-tempat duduk, nongkrong, bukan di kafe. Kecuali di kafe tersebut, kafe syar'i misalkan ya, yang ngopi dan duduk-duduk di situ, yang nongkrong di situ, ya mungkin para penuntut ilmu bahas kajian tentang ini, tidak masalah, asalkan tahu waktunya lah istilahnya. Tidak masalah, nah itu juga termasuk bisa jadi. Jadi majelis itu artinya tempat nongkrong, selain tempat duduk-duduk. Nah, yang dimana mereka itu berkeliling-keliling tujuannya untuk mencari orang-orang yang sedang duduk-duduk, yang sedang nongkrong-nongkrong, membahas agama. Membahas apa? Ilmu agama. Lafadznya ada dua, ada dzikri, ada ilmi. Majelis dzikir, majelis dzikir itu mengingat Allah artinya kan. Majelis ilmu artinya apa? Ilmu agama yang dikaji. Itu sama saja sebenarnya. Kalau dibedakan pun ada sedikit perbedaan. Mas, kalau dzikir itu ketika orang belajar ilmu agama ini pasti langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, tentang kemuliaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ilmu ya maksudnya adalah mengkaji luasnya, mulianya, indahnya agama Islam ini. Jadi itu ya tugasnya ya, muter-muter, bukan muter-muter doang, nyari tempat-tempat yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Berarti ada di sini sekarang. Nggak kelihatan. Makanya tadi saya bilang, kalaupun kelihatan, pasti semua orang akan beriman. Raminian malaikat di masjid itu kok di mal-mal enggak ada misalkan gitu ya. Pasti ke sini kalau. Ternyata mereka bagi-bagi rezeki, bagi-bagi pahala besar yang Allah khususkan. Ya percuma berarti dunia ini sudah jadi surga. Kenapa orang semua jadi beriman? Enggak laku godaan-godaan syaitan. Jadi semua orang beriman. Sehingga kalau seperti itu keadaannya pasti tidak ada yang namanya ujian perjuangan. Nah, kenapa kok tidak ditampakkan dan nyata sebenarnya ada di sekeliling kita sekarang? Itu ujian gitu loh, ujian. Siapa yang yakin, alhamdulillah, siapa yang enggak yakin, subhanallah, terserah dia gitu. Ya, seperti itu tuh, ini ujian. Kalau misalkan Allah tampakkan betul mereka itu keliling-keliling betul dengan kemuliaan mereka, dengan kehebatan mereka, dengan maha dahsyatnya ciptaan Allah tentang malaikat-malaikat ini, pasti ramai masjid itu. Ramai masjid itu semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar agama. Ya karena tidak terlihat akhirnya apa? Ya seperti yang kita lihat sekarang gitu ya. Sepi. Tidak masalah. Kita diuji di sini keimanan kita, masih yakin apa enggak kita ini. Seperti itu ya. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum. Ketika dia keliling-keliling, mereka keliling-keliling, enggak disebutkan jumlahnya berapa, intinya enggak terhitung. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari, hatta yarkaba ba'duhum ala ba'din wa hatta yablughu ila sama'id dunya. Jumlah mereka itu sebanyak mata memandang, bahkan mereka saling tumpang tindih, saling duduk di atas kepala masing-masing malaikat terus sampai ke langit dunia. Numpuk. Mungkin kalau kita melihatnya mungkin enggak khusyuk belajar mungkin ya. Ngeri kelihatannya ya.
Udah banyak kayak gitu, besar-besar mungkin dengan sayap-sayapnya mungkin terbentang kemana-mana. Kita nggak khusyuk pasti belajar. Ngelihat keajaiban ciptaan malaikat. Silau pasti, silau. Mata kita nggak bisa memandang penciptaan malaikat. Asli nggak bisa belajar kita, bener. Akhirnya ketika mereka keliling-keliling menemukan, nah di situ di Masjid Babu Salam, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Ayo. Mereka saling mengajak. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, ta'alau, sini, di sini, gitu. Ini ilustrasi dari saya ya, bukan beneran bahasa di sini. Yang malaikat itu nggak ketemu sebagiannya dipanggil yang kenemuin. Ada orang-orang yang duduk-duduk di Masjid Babu Salam ini. Sini. Ngajak, mereka saling ngajak. Sini, cepat ini tempat ini. Kita itu diciptakan khusus untuk ini, gitu. Untuk memang Allah ciptakan malaikat-malaikat ini untuk menaungi, berkumpul bersama orang-orang yang dekat kepada Allah SWT dalam rangka mengkaji agama Allah SWT. Bahkan malaikat ini sudah siap-siap nungguin di depan rumah kita masing-masing ketika kita keluar dari rumah. Hadisnya kapan-kapan saya bacakan nanti. Jadi kita tahu nih ya, Allah kalau kita mau ke tempat ini majelis ilmu, Allah sudah kasih kabar ke malaikatnya. Itu tuh Bapak, itu tuh tungguin itu nanti mau ke majelis ilmu. Nunggu di depan rumah dia. Ketika kita keluar baru disambut. Sampai bukan di sini doang, sudah mulai dari rumah tadi kita dijaga. Jaga oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ngumpullah mereka, duduklah mereka di sini sekarang. Wa qa'adu wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnahatihim. Kemudian sayap-sayap mereka dibentang-bentangkan. Sayap-sayap mereka dibentang-bentangkan, dan malaikat ini memiliki sayap sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum Allah tegaskan malaikat memiliki sayap-sayap. Surat Fatir ayat 1 ya, surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta ini. Ja'alil malaikati, yang telah menjadikan malaikatnya rusulan, sebagai malaikat yang diutus untuk menebar ke bumi, ke alam semesta ini. Uli ajnihatin, yang dimana mereka malaikat itu memiliki sayap-sayap. Allah sendiri yang bilang sayap-sayap. Masna, ada yang 2, wa sulasa, ada yang 3, wa ruba'a, ada yang 4. Yuridu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala maha menghendaki dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah maha mampu untuk melakukan segala-galanya. Bahkan sayapnya malaikat Jibril ketika mengangkat kaum Sodom, diangkat, yang angkat itu kan malaikat Jibril. 70.000 sayapnya siapa? Malaikat Jibril. Jadi intinya yang dikabarkan kita ini ya ada 2, 3, dan 4. Bisa jadi lebih daripada itu. Salah satu contohnya malaikat Jibril. Ajnib masalah wa rusulu alaihim yasifu Jibril annalahu, bukan 70.000 ya. 600 ya, 600 sayap. 600 sayap. Maksudnya apa mereka membentangkan sayap-sayap mereka? Maksudnya adalah ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jumlah mereka itu enggak kehitung, bahkan sampai memenuhi jarak di antara mereka yang di majelis zikir, majelis ilmu, memenuhi jarak mereka di majelis ilmu tadi sampai ke langit dunia. Jumlah mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa itu ya?
Kita saja nggak tahu jarak perjalanan ataupun berapa jauhnya jarak antara bumi dan langit bumi, langit dunia. Jadi langit dunia itu maksudnya perbatasan antara langit kawasan terakhir dunia, kawasan terakhir bumi dan kawasan awal dari langit. Itu yang disebut dengan langit dunia. Jaraknya tidak bisa kita ketahui, bahkan Rasulullah SAW mengatakan jaraknya itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Berapa itu, berapa kilometer? Berapa jumlahnya kan nggak tahu juga. Banyak banget. Ya. Sudah sampai di situ, mereka kumpul sekarang insyaallah sampai ke atas. Gak hitung. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama'i. Jikalau kita bubar nanti. Ya, kita bubar, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa kita tutup. Mereka araju, naik ke langit. Wa sa'idu, naik ke langit. Berarti bukan ke bawah ya. Kalau Nabi SAW bilang ke bawah bisa aja, tapi Nabi SAW bilang ke atas. Berarti ke atas itu dari bawah dari atas ke bawah atau atas bawah ke atas. Kalau naik bawah ke atas, bukan atas ke bawah ya. Jelas ini sebuah bahasa yang dipahami gitu loh. Bahasa Nabi SAW yang jangan diselewengkan bahwasanya oh itu maksudnya ini, maksudnya itu, enggak. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas langit. Secara teks hadis jelas ya. Rasulullah SAW mengatakan para malaikat langsung naik ke langit. Ngapain ke langit? Menemui Allah. Surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimatu thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Setiap harinya. Jadi ada laporan setiap hari, ada laporan setiap minggu. Para malaikat untuk apa? Melaporkan semua amalan soleh, amalan buruknya anak-anak Adam, masing-masing anak-anak Adam. Ada laporan setiap hari, per pekan. Kalau per pekan Jumat, kalau per hari ada dua riwayat, per pekan yaitu per hari Jumat dan per hari Senin. Kalau per hari itu setiap maghrib dan setiap subuh, ya, setiap subuh. Pasca sholat subuh, pergantian malaikat. Nah, naik mereka ke sana melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih perlu dilaporin segala padahal Allah mengetahui segala-galanya? Apakah Allah tidak tahu sehingga harus diberitahu dulu oleh malaikat tentang catatan masing-masing anak Adam? Enggak, bukan seperti itu. Yang menciptakan malaikat itu sendiri siapa? Ya Allah. Ini terserah Allah. Allah nak jadikan malaikat atau Allah langsung turun tangan, terserah Allah. Maksudnya nggak perlu dikomentari. Jangan dipahami maksudnya, berarti Allah nggak mampu, perlu bantuan dari para malaikat. Berarti Allah nggak tahu semuanya kejadian di alam semesta ini sehingga harus malaikatlah yang mengatur, yang ngelapor, naik turun tentang mengabarkan apa yang terjadi di bumi ini. Bukan itu maksudnya, salah paham. Mudah sekali bantahannya. Yang ciptain malaikat itu sendiri siapa? Ya Allah. Sehingga menunjukkan bahwasanya apa? Kalau dikatakan Allah SWT butuh sama malaikat, maka nggak sesuai dengan hakikatnya di mana Allah menciptakan para malaikat. Jelas-jelas Allah nggak butuh dengan apa yang Allah ciptakan sendiri, yaitu malaikat. Seperti itu. Kedua itu kehendak Allah, terserah Allah. Hikmah Allah SWT menjadikan malaikat atau tidaknya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita komentari karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Qasas ayat 22. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, akan tetapi mereka yang ditanya. Allah tuh tidak perlu ditanya-tanya, tetapi merekalah yang ditanya. Al-Anbiya 23, salah. Al-Anbiya 23.
Al-Anbiya 23, gitu ya. Nah, ketika malaikat ini naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya. Ingat ya, jangan dipahami Allah enggak tahu kemudian tanya kepada para malaikat. Fayas'aluhumullahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu bihim. Kemudian diperingatkan oleh Nabi SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada para malaikat. Makanya Nabi SAW mengatakan wa huwa a'lamu bihim. Bukan maksudnya Allah bertanya itu tidak tahu. Kan biasanya namanya bertanya itu yang bertanya, penanya enggak tahu. Itu umumnya makhluk. Tapi bukan maksudnya Allah bertanya di sini Allah enggak tahu sehingga harus bertanya kepada para malaikat, enggak. Ini hikmah yang di mana kita bisa mengetahui apa sih yang Allah percakapkan, misalnya Allah katakan antara Allah dan malaikat ini. Kalau misalkan Allah tidak bertanya, stop sampai di situ sehingga kita nggak tahu apa sih hikmahnya atau apa sih realitanya ketika malaikat ini naik ke atas, ya memuji orang-orang yang di majelis ilmu atau malah menghardik, kita kan nggak tahu karena Allah nggak tanya. Nah Allah tanya ini bukan maksudnya Allah nggak tahu harus tanya, enggak, tapi sehingga kita tahu apa sih hikmah di balik Allah bertanya. Ternyata apa? Min aina antum? Atau min aina ji'tum? Kalian dari mana? Ingat ya, jangan dikatakan Allah nggak tahu, tanya segala. Kalian dari mana? Kalian dari mana kata Allah SWT? Jangan dikatakan Allah juga pikun, padahal Allah SWT yang menciptakan mereka khusus untuk pekerjaan ini. Sekarang gitu ya? Kan khusus. Sehingga harusnya logikanya Allah lebih tahu dong. Malaikat ini diciptakan untuk apa? Kok pakai tanya kalian dari mana? Terserah Allah. Jangan dipahami negatif ya. Kalian dari mana? Fayaquluna ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Kami dari bumi. Menemui hamba-hambamu. Kami dari bumi yang kami ini menemui hamba-hambamu. Bahasa hamba-hamba ini maksudnya bahasa kemuliaan. Ya, bahasa kemuliaan. Hamba-hambamu. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam surat tafsir surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu ya. Status atau gelar ibad atau hamba itu tinggi di mata Allah SWT. Kami ini dari bumi menjumpai hamba-hambamu. Dan kami dapati mereka itu sedang, Allah nggak tanya, Allah belum tanya tentang keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Langsung malaikat memaparkannya. Kami dari hamba-hambamu di bumi, yusabbihunaka, yang mereka ini kerjaannya bertasbih, ya, bertasbih. Mensucikan engkau, maksudnya tasbih itu artinya mensucikan engkau, mengagungkan engkau, wa yukabbirunaka, mengagungkan engkau, wa yuhallilunaka, dan bertahlil atasmu. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Mendeklarasikan kalimat tauhid, bahwasanya yang berhak disembah hanyalah engkau Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadunaka, dan mereka itu senantiasa memujimu, menyanjungmu. Wa yas'alunaka, dan mereka senantiasa memohon kepadamu. Sudah sampai di situ. Pertanyaan pertama buat para malaikat, banyak banget jawabannya. Kami dari bumi, ya, bersama hamba-hambamu, yang hamba-hambamu ini sedang bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan memohon terus kepadamu. Dan jelas Allah lebih tahu dari jawaban malaikat ini. Kemudian Allah bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua. Wa madza yas'aluni? Mereka minta apa? Minta apa kita? Kira-kira apa? Apa yang kita minta? Qalu yas'alunaka jannataka. Mereka dijawab oleh malaikat pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memohon kepadamu surgamu agar engkau masukkan mereka ke dalam surgamu. Pertanyaan yang ketiga. dari Allah SWT. Wa hal ra'u jannati?
Wajar ya Allah tanya itu. Yang ketiga ini, apakah mereka telah melihat surgaku sehingga, ini saya tambahan dari saya ulangi lagi, pertanyaan ketiga, apakah mereka pernah lihat surgaku? Pertanyaan ketiga, apakah mereka pernah lihat surgaku? Tambahan dari saya sendiri, karena teks hadisnya setelahnya itu adalah konsekuensinya apa yang akan saya sampaikan. Maksudnya apa? Biasanya kalau orang minta itu sudah ngelihat duluan. Ya tidak, kita pengen apalah makanan nasi padang terenak di mana gitu. Karena kita sudah pernah nyicipin, sudah pernah lihat, sudah merasakan, ya kan? Tidak-tidaknya ngelihat deh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka pernah lihat surgaku? Nah, sehingga kalau lihat wajar minta. Kalau ngelihat wajar minta. Apa jawaban para malaikat ini? Dan Allah lebih tahu. Qalu la, enggak ya Rabb. Qalu la ay Rabbi. Enggak ya Rabb. Mereka minta surgamu tapi enggak pernah lihat surgamu. Secara logika, singkatnya apa? Ya, bagaimana seorang minta sesuatu yang enggak pernah dia lihat? Nah, kayak gitulah. Apa pernyataan Allah setelahnya? Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Setelah jawaban, enggak ya Rabb, mereka belum pernah lihat surgamu. Apa? Pernyataan Allah dari jawaban si malaikat ini. Fa kaifa law ra'au jannati, lalu bagaimana kondisinya ketika mereka betul-betul melihat surgaku? Kita enggak pernah lihat surga saja, Masya Allah, semangat insya Allah Ta'ala. Apalagi ketika Allah betul-betul tampakkan mungkin di langit gitu ya, ditampakkan, wah langsung di-streamingkan lah ya, live langsung gitu kan ya. Wah, makanannya, minumannya, bidadarinya, istananya, sungai-sungainya, makan, minum, waduh, pasti bersemangat semua. Karena terlihat jelas di langit misalkan. Di sisi, misalkan di utara, surga, di selatan neraka. Misalkan di langit itu layarnya kayak ibarat kata layar surga dan layar neraka. Sehingga kita pasti takut untuk melakukan sesuatu. Misalkan seorang mau melakukan suatu tindak kriminal, misalnya mau bunuh seseorang misalkan. Oh enggak jadi, ngeri. Kayak gitu pasti kan ya aman insya Allah. Aman pasti insya Allah aman. Enggak ada pembunuhan, enggak ada pencurian, perzinahan, enggak ada macam-macam, enggak ada orang nakal lah istilahnya. Kenapa? Dia sekali mau melakukan satu kemungkaran, ngelihat di langit ngeri banget. Nah, kalau aku lakuin nanti aku di situ, insya Allah nggak jadi, aman. Sehingga nggak ada orang kafir, nggak ada orang munafik, sehingga orang mukmin lancar-lancar aja beribadah kan gitu. Jadi semua orang beriman. Terus faedahnya apa? Dihidupkan di dunia kan gitu kan? Ini semua retorika, skenario takdir Allah SWT yang sangat-sangat indah ya. Lalu bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Ya. Seperti itu. Dah sampai situ aja pernyataan Allah SWT. Kemudian Allah SWT bertanya lagi dengan pertanyaan yang keempat. Pertanyaan tadi apa pertama tadi? Dari mana kamu? Dari mana kalian? Kemudian Allah bertanya lagi, pertanyaan kedua, minta apa mereka? Ya. Kemudian yang ketiga, mereka sudah lihat surgaku atau belum? Pertanyaan keempat. Wa yastajirunaka. Ketika malaikat menyatakan lagi kalimat, mereka ini selalu, tadi kan mereka ini bertasbih, takbir, tahmid, terus mereka selalu minta kepadamu. Nah, tambahannya lagi pernyataan malaikat yang setelahnya, mereka ini senantiasa memohon perlindungan engkau. Memohon perlindungan engkau. Wa mimma yastajirunani, berarti yang keempat ya. Pertanyaan Allah, mereka minta perlindungan dariku dari apa? Nah, mereka minta perlindungan kepadaku dari apa? Mereka minta perlindungan kepadaku dari apa? Berlindung kepadaku itu dari apa? Allah sebenarnya tahu. Maksudnya ini pertanyaan Allah agar kita bisa mendapatkan ilmu dari hakikat percakapan Allah antara malaikat dan Allah SWT. Kalau minarika, mereka itu minta engkau lindungi, jauhkan dari nerakamu. Wahai Tuhan kami. Kemudian Allah SWT bertanya lagi di pertanyaan kelima, wahal ra'au nari, apakah mereka pernah lihat nerakaku? Jawaban malaikatnya apa? La. Qala fa kaifa law ra'au nari. Apakah mereka melihat nerakaku?
Enggak ya Rob, mereka belum pernah melihat nerakamu. Sama ya kebalikannya tadi surga, ini neraka. Kita belum pernah melihat sesuatu yang membahayakan diri kita, jiwa kita, harta, kehormatan kita. Kemudian kita minta berlindung ataupun berusaha untuk menjauhi diri kita dari sesuatu yang membahayakan tadi. Biasanya kita telah mengetahui apa sih yang membahayakan tadi. Mungkin tempat yang sepi, nanti banyak begal atau apa, atau ada binatang buas. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, baru kita berlindung ya kepada Allah SWT dari apa yang kita lihat yang nyata-nyata ini di bumi, di muka bumi ini. Nah, lalu bagaimana seorang mukmin yang dimana dia senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari neraka jahanam, yang neraka jahanam ini belum pernah sama sekali dia lihat. Kemudian dia tetap minta perlindungan kepada Allah SWT dari neraka jahanam, apalagi kalau dia betul-betul melihat neraka jahanam. Apa maksudnya? Ini pertanyaan Allah SWT. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Apakah mereka pernah lihat nerakaku? Apa faedahnya? Ada yang tahu? Hah? Nah itu, Masya Allah, itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim. Keimanan, misalnya Allah ingin tonjolkan, Allah SWT ingin menonjolkan, memunculkan poin penting dari pertanyaan Allah, apakah mereka pernah lihat surgaku, apakah mereka pernah lihat nerakaku, sehingga berlindung kepadaku dari nerakaku, memohon kepadaku untuk masukkan ke surgaku. Pernah melihat mereka? Itu maksudnya apa? Poin penting pernyataan Allah SWT atau pertanyaan Allah SWT tentang tingginya derajat orang-orang yang betul-betul beriman tentang kehidupan akhirat. Paham sampai sini? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Akan kita akhiri hadis yang sebentar lagi akan selesai. Yang akhir hadis ini betul-betul menakjubkan. Penutup dari percakapan Allah dan para malaikat sayyarah tadi. Silakan kita lanjutkan pasca salat Isya. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir tentang pernyataan Allah SWT, bagaimana jika mereka telah melihat nerakaku, kan ya? Setelah Allah SWT mengatakan hal tersebut, bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Sudah sampai di situ saja pernyataan Allah SWT. Maksudnya pasti lebih bersemangat gitu loh. Maksudnya ini jawaban bahasanya konsekuensi dari pernyataan Allah SWT. Ketika hamba-hamba Allah SWT, yaitu termasuk kita semua, kita bersemangat untuk memohon kepada Allah SWT agar dimasukkan dalam surga, memohon kepada Allah SWT untuk dijaga, dilindungi dari siksaan neraka jahanam. Sementara kita tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka, karena itu semua dilihat dengan mata keimanan lah istilahnya gitu. Lalu bagaimana ketika seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah SWT betul-betul pernah melihat neraka dan surga dan neraka. Bisa dibayangkan luar biasanya ketaatan dia kelak kepada Allah SWT tatkala melihat, betul-betul melihat sebelum kematiannya ya, melihat surga dan neraka. Itulah ciri khas dari keistimewaan manusia yang termulia, yang paling baik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau termasuk manusia yang ataupun terbaik ya, yang paling mulia dari para nabi dan para rasul? Karena keistimewaan beliau adalah beliau pernah lihat surga dan neraka. Itu keistimewaannya. Itu kenapa kok beliau lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau pernah lihat surga dan neraka langsung dengan mata telanjang lah bahasa kita itu. Lalu bagaimana hamba-hambanya atau umat-umatnya Nabi SAW yang semangat untuk beribadah pada Allah SWT, memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga, berlindung kepada Allah SWT dari kerasnya adab neraka jahanam yang mereka belum pernah melihat, tetap bersemangat apalagi pernah melihat gitu loh. Bisa dibayangkan kira-kira seperti itu. Kemudian para malaikat menyampaikan laporannya kembali. Menyampaikan laporan
kembali. Tadi minta para malaikat melaporkan hamba-hambamu yang aku temui di bumi ini bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid ya. Kemudian memohon untuk dimasukkan dalam surga, memohon untuk dilindungi dari kerasnya adab neraka jahanam. 6 ya. Ketujuh, berarti 7 laporan malaikat ini. Saya ulang lagi, dihafal. Kabar atau laporan para malaikat dari hamba-hamba Allah yang mereka temui. Hamba-hamba Allah yang mereka temui maksudnya para penuntut ilmu gitu maksudnya, bukan hamba-hamba Allah secara umum, enggak. Insya Allah kita termasuk ya. Pertama dilaporkan, walaupun sebenarnya kita nggak bertasbih, kita kan nggak bertasbih dari awal sampai akhir. Kita nggak bertahmid. Ya, tadi tahmid sudah ya, maksudnya takbir. Kemudian tahlil. Iya sih, kita nggak, ada salah satu mungkin yang kita tidak ucapkan, tapi include jadinya. Ketika kita duduk di majelis ini, itu walaupun tidak kita sebutkan dengan lisan kita, itu sudah dikategorikan. Orang yang menuntut ilmu agama itu juga dikatakan orang yang walaupun dia tidak sebutkan alhamdulillah subhanallah Allah akbar la ilaha illallah, walaupun dia tidak sebutkan dengan lisannya, sudah sikapnya ya, perilakunya, perbuatannya itu sudah menunjukkan 4 ini. Ya, paham? Apakah kita tadi minta memohon dengan lisan kita dari awal sampai akhir di majelis-majelis ilmu yang kita hadiri, kita doa kepada Allah agar masukkan surga, agar dijauhkan dari neraka jahanam? Kan enggak. Kenapa kok dilaporkan seperti itu? Apakah bohong malaikat? Enggak bohong. Kenapa? Konsekuensi dari penuntut ilmu adalah ini semua gitu loh. Walaupun kita tidak sebutkan secara lisan, kita kan enggak sebutkan secara lisan tadi. Subhanallah. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian hari ini, pada kesempatan kali ini kita subhanallah dulu 33 kali, Allah akbar dulu, alhamdulillah dulu, Allah akbar, la ilaha illallah 1000 kali. Karena nanti dilaporkan oleh malaikat gitu kan. Kemudian kita minta pada Allah surganya, berlindung pada Allah dan nerakanya, kan enggak kan gitu ya. Tapi kok tetap dilaporkan oleh malaikat, mereka ini tasbih, takbir, tahlil, tahmid, meminta dimasukkan dalam surga, berlindung dari neraka jahanam. Nah, yang ketujuh nanti saya sebutkan. Kenapa? Karena tuntutan dari seorang penuntut ilmu agama yang ngerti tentang ilmu agama ini, mengkaji agama Allah SWT, itu sudah dimasukkan dari yang dilaporkan oleh para malaikat tadi. Walaupun secara lisan kita tidak melafadzkannya. Paham maksud saya? Ya, sikap kita yang kita duduk di sini itu sudah menunjukkan laporan-laporan malaikat tadi. Terakhir yang ketujuh. Mereka itu ya Allah senantiasa memohon ampunan kepadamu. Mohon ampunan kepadamu. Jadi 7 laporan malaikat. Betul tidak? Kita ulang lagi. Tahmid. Kemudian takbir, tahlil, kemudian tahmid. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Kemudian mohon surga, berlindung dari neraka. Ketujuh, betul 7, yaitu mereka ya Allah senantiasa memohon ampunan kepadamu, beristighfar ya, beristighfar, astagfirullah. Al-Imam An-Nawawi ketika meriwayatkan atau mengomentari hadis riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW itu suka istighfar minimal 70 kali atau 100 kali minimal. Sehari semalamnya Nabi SAW istighfar. Seharinya bukan semalamnya. Jadi 200 bisa jadi sehari semalamnya Nabi SAW istighfar. Kata Imam An-Nawawi, kenapa kok Nabi SAW itu banyak-banyak istighfar minimal 200, 100 seharinya? Kata beliau, kata Imam An-Nawawi dalam hadis syarah hadis Sahih Muslim, kata beliau, karena Nabi SAW ada dzalika dzanban. Kalau enggak istighfar berdosa. Kalau enggak istighfar berdosa. Jadi orang yang enggak beristighfar sehari semalamnya itu dianggap telah berdosa. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berdosa yang enggak beristighfar? Karena dia menganggap dia suci dari dosa. Ya, maksudnya orang yang istighfar itu merasa tidak ada dosa yang sehingga enggak perlu istighfar. Sehingga dia tidak istighfar itu sudah dianggap dosa. Kenapa? Menganggap dia tidak berdosa itu bingung enggak? Enggak. Orang yang menganggap dia tidak berdosa, padahal berdosa itu dosa
sendiri. Sehingga Nabi SAW menganggap beliau kalau nggak istighfar melakukan suatu kesalahan ataupun dosa. Orang-orang yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, di majelis ilmu, majelis dzikir, itu sudah di-include ya, dianggap orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan malaikat sendiri nggak mungkin bohong. Nggak mungkin kan? Kalau malaikat bohong, Allah tahu, Allah hukum si malaikat ini bohong kan gitu ya. Dan malaikat pun tahu nggak? Allah Maha tahu. Nggak mungkin mau ngibulin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Sayyaroh tadi itu melaporkan 7 laporan, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Terakhir, ini yang ajib banget ketika pertama kali saya membacakan hadis ini, saya baca hadis ini. Takjubnya luar biasa, silakan disimak. Ya mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian baru mendengarkan hadis ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kata Rasulullah SAW, Qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni mereka. Sungguh aku telah mengampuni mereka. Siapa yang enggak merasa dirinya tidak punya dosa? Kita semua punya dosa. Sesoleh apapun kita, sepintar apapun kita punya dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan yang butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka jahanam. Sungguh telah aku ampuni dosa-dosa mereka. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan sungguh aku telah berikan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan dalam hadis ini? Surga. Sungguh aku telah jamin lah bahasanya itu. Aku telah berikan, aku jamin apa yang mereka inginkan untuk masuk surga. Jadi tidak ada jalan lagi kecuali menuntut ilmu agama untuk masuk surga, itu tidak ada jalan lagi. Sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW pasti masuk surga. InsyaAllah kita termasuknya ya. Amin ya Allah. Wa ajartuhum mimastajaru. Aku telah melindungi mereka dari apa yang mereka minta berlindung kepadaku darinya. Dari apa? Allah sudah kabulkan gitu loh. Setelahnya fayaqulun, laporan terakhir berarti ke-8. Laporan ke-8-nya para malaikat Sayyaroh tadi. Fayaqulun, maka para malaikat tadi berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, fihim fulanun abdun khatta'un. Wahai Tuhan kami, di antara mereka hamba-hambamu yang ada di majelis ilmu, di antara mereka ada yang memiliki dosa, abdun khata', memiliki apa dosa-dosa. Karena jelas ini. Di antara mereka ada yang memiliki dosa. Inna mamarra fajala sama'ahum. Dia cuma numpang lewat. Bang, di area hamba-hambamu yang sedang mempelajari agamamu. Hamba itu berdosa, punya banyak dosa, hamba-hambamu itu. Dia nggak ada niatan untuk duduk seperti kita, belajar kayak kita ini. Cuma numpang lewat doang. Tapi dia ini berdosa, punya dosa. Kita juga punya dosa, dia juga punya dosa. Cuma nggak ada niatan untuk aku nak berbusalah, nak pengajian, mau mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Nggak ada niatan itu. Mungkin cuman numpang sholat doang. Masuk dia, ya, kemudian duduk di situ atau sholat di situ, sholat isya misalkan telat duduk di situ. Kemudian dia keluar, nggak duduk ke sini, pulang langsung, nggak ikut duduk di sini. Itu yang dikabarkan oleh malaikat. Malaikat menyaksikan ada orang-orang yang punya dosa, nggak ada niatan duduk di sini, cuma numpang lewat atau cuman nimbrung bahasa kita, nggak ada niatan untuk dengerin kajian. Duduk paling pojok sana misalkan duduk paling pojok di sana. Enggak seperti kita niatnya duduk di sini betul-betul merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Nah, ini laporan terakhir malaikat.
Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dari pernyataan dan laporan ke-8 yang malaikat? Fayaqul walahu ghafartu. Orang yang tidak ada niatan untuk duduk di sini, yang punya dosa tadi, cuma nimbrung-nimbrung doang, mungkin duduk jauh, nggak ada niatan untuk bareng-bareng di sini. Aku telah mengampuni dosa dia. Aku telah mengampuni dosa dia. Ini yang bikin saya nggak kuat. Yang nggak ada niatan sama sekali untuk duduk di majelis ilmu, cuma numpang lewat, cuman nyantai-nyantai mungkin di belakang masjid sana, di pelataran masjid misalkan. Gak kepengen dan tak tertarik untuk duduk seperti kita sekarang, Allah ampuni dosa dia. Pertanyaan besarnya lalu bagaimana orang yang betul-betul duduk di sini? Yang gak ada niatan tadi aja diampuni Allah SWT, apalagi yang di sini yang duduk bersama kita di sini. Kebayang coba pernyataan Allah SWT ini? Gak mungkin gak diampuni, paham? Maksudnya paham ya? Gak mungkin gak diampuni. Yang gak ada niatan di luar masjid sana duduk di situ mungkin nunggu kita kajian mungkin gak ada urusan mungkinnya dia mau nyantai di luar misalnya gak dengerin kajian kita, Allah telah mengampuni dosa-dosa dia. Lalu pertanyaannya kita justru lebih mulia daripada orang tersebut. Ini laporan malaikat yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika telah mengatakan aku ampuni dosa orang itu. Terakhir Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah yang bilang ini, humul qaumu, merekalah kaum. Merekalah kaum. Siapa kaum ini? Yang duduk-duduk tadi yang di majelis ilmu. Merekalah kaum. Orang-orang la yashqa bihim jalisuhum. Tidak ada satupun orang yang merasa rugi, merasa celaka, duduk-duduk bersama mereka. Merekalah kaum, yang kaum tersebut tidak merugikan orang lain, yang orang lain tersebut bersama mereka, yang duduk bersama mereka. Ini kesimpulan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pernyataan Allah Subhanahu wa taala dari percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat-malaikatnya. Merekalah kaum yang jikalau orang lain bergabung dengan mereka tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun, justru malah mendatangkan apa? Kebaikan yang banyak. Orang lain mendapatkan kebaikan yang tidak seperti kita, apalagi kedudukannya seperti kita saat ini. Ini menunjukkannya apa? Menunjukkan apa coba? Berkahnya tanah yang kita injak. Berkahnya yang kita injak tanah ini, lantai ini. Sehingga orang yang masuk di area yang kita injak juga, area yang kita injak juga, yang kita duduki juga, yang di atasnya dibacakan ayat Al-Quran, dia mendapatkan apa? Kemuliaan juga. Padahal nggak ada niatan apa-apa, kata malaikat ini nggak ada niatan, cuma numpang duduk, numpang nyantai, mungkin leha-leha di situ, mungkin buka HP misalkan, nggak ada dengerin omongan saya, kajian kita misalkan. Karena area inilah yang Allah muliakan, Allah berkahi sehingga orang lain yang mungkin gak seperti niat orang-orang yang duduk di majelis ilmu mendapatkan kebaikan juga. Lalu bagaimana yang betul-betul dari rumah ke sini untuk menundukkan dirinya dan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak kebayang lagi kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang tersebut, kaum tersebut. Dan semoga itu semua termasuk dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Apalagi satu keluarga yang memang keluarga terus dibawa di tempat-tempat yang seperti ini. Alangkah indahnya kehidupan keluarga yang nuansanya adalah apa? Dalam rangka mendekatkan diri, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahanlah di rumahnya, bukan hanya di tempat dia mempelajari agama Allah di majelis ilmu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, bagus banget pertanyaan, bagus. Terima kasih Pak ya.
Bagus pertanyaannya, ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Termasuk karena lafadz di dalam hadis ini umum. Majalisud dzikri, tempat-tempat gak disebut juga berapa orang minimalnya. Kalau rame-rame jelas itu kemuliaan rame-rame. Justru ada suatu keadaan tersebut lebih utama majelis tersebut sendirian atau sedikit orang. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu kemuliaan khusus bagi mereka yang menyendiri di rumah-rumah mereka ketika telah tiba waktu malam. Kemuliaan khusus. Lebih aku cintai orang yang mengkaji satu permasalahan agama, kata Abu Darda dan Abdullah bin Abbas. Orang yang mengkaji ilmu agama ini di malam harinya daripada orang yang menghidupkan malam harinya dengan sholat malam suntuk. Semalaman suntuk. Maksudnya full, gak tidur, tapi sholat tahajud terus. Lebih aku cintai orang yang belajar satu materi, satu permasalahan di malam tersebut daripada orang yang sholat sampai subuh, sholat tahajud sampai subuh. Apa maksudnya? Jadi tidak mesti rame-rame seperti ini. Justru dalam kesendirian itulah kondisinya bisa jadi lebih mulia daripada rame-rame seperti ini. Kenapa disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang duduk rame-rame seperti ini hatinya beda-beda, macam-macam, tercampur-campur. Campur-campur hati kita sekarang ini kalau rame-rame ini. Niatnya macam-macam. Mungkin kalau gak enak, nanti mungkin ada 2 teman mungkin gak enak kalau gak hadir kajian, gengsi atau misalkan. Jadi campur-campur lah. Kalau ibadah itu bareng-bareng itu campur-campur. Niat itu campur-campur. Tapi kalau dewean, istilahnya kesendirian, bisa jadi dia lebih mulia daripada ketika dia ramai-ramai. Karena lebih aman dari riya, ikhlas. Karena dewean sendirian. Kemuliaan sendiri ketika orang beribadah dalam sendirian bermunajat pada Allah SWT. Dia termasuk. Walaupun dia sendiri. Ada juga hadis riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul-kumpul rame-rame. Jelas-jelas Nabi bilang rame-rame. Ini kemuliaan sendiri ketika rame-rame. Maksudnya apa? Ketika ramai-ramai itu fadilahnya adalah apa? Saling menasihati, saling mengingatkan, saling tukar pikiran. Ya, di situ ada orang yang dituakan, orang yang diilmukan ketika ramai-ramai tersebut. Tapi juga ada masanya keadaan di mana seorang juga mendapatkan kemuliaan lebih daripada ramai-ramai ketika di rumahnya dalam kesendirian beribadah dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an dewean di rumah, termasuk insyaallah, Pak. Seperti itu. Allah taala alam. Gitu Pak ya? Insyaallah. Sama keluarga ya, duduk bareng ngajarin anak baca Quran. Termasuk. Apalagi sekarang Masya Allah ya, kajian bisa dari rumah, Zoom, YouTube, streaming YouTube, Masya Allah. Termasuk semua. Termasuk. Ada lagi? Saja. Intinya, kalau tidak ada pertanyaan, singkatnya, penutup ataupun kesimpulan dari saya, ini nikmat yang luar biasa. Ketika hati ini, kaki ini, semua anggota badan ini bergerak tertuju di tempat-tempat yang mulia dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mulianya. Insyaallah akan kita bahas ya setiap kajian tematik kaitannya dengan masalah ini, yang dengan itu semua harapan saya semakin bersemangat gitu ya. Insyaallah akan saya sampaikan kaitannya dengan ya hal-hal yang seperti ini, motivasi, belajar, teladan para ulama dalam menuntut ilmu dan seterusnya, adab, akhlak dalam menuntut ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit bermanfaat. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua untuk mendapatkan kemuliaan dari hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.